Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juanda Hamid Harahap dengan NIM 054 191984. Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Terbuka. Baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan seluruh teman-teman dan rekan-rekan dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada tugas 3 sesi ke-7 mata kuliah filsafat ilmu, saya akan menjelaskan tentang atau membahas tentang pilar pendidikan dan relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di era digital sekarang ini. Menurut saya, istilah pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau sebagai tiang penyangga yang membuat sistem pendidikan mampu tetap terjaga kokoh. Sama seperti sebuah bangunan yang membutuhkan pilar agar tidak mudah roboh. Pendidikan juga membutuhkan nilai. Pendidikan juga membutuhkan prinsip serta tujuan yang kuat agar mampu membentuk peserta didik yang berilmu sekaligus punya karakter. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan bisa kehilangan arah dan hanya berfokus pada pencapaian akademik semata. Kemudian salah satu pilar penting pendidikan Indonesia berasal dari pemikiran Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya, atau nanti akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo. Artinya ketika kita berada di depan seorang pendidik, seorang guru harus memberikan teladan yang baik. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang berarti ketika kita berada di tengah atau berada di keliling atau berada di sekitar peserta didik, berada di depan peserta didik sebagai tenaga pendidik atau guru, kita harus mampu membangun semangat dan motivasi belajar. Yang ketiga, Tutuwuri Handayani, yang berarti ketika berada di belakang, guru atau pendidik harus memberikan dorongan yang kuat dan dukungan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri. Menurut saya ketiga prinsip tersebut masih sangat relevan hingga sekarang ini, bahkan di era digital yang semasif saat ini. Namun penerapannya memiliki tantangan, memiliki hambatan yang berbeda-beda jika dibandingkan dengan masa lalu tentunya. Contohnya dalam pembelajaran daring, guru tidak selalu hadir secara fisik di depan kelas, sehingga prinsip Ingarso Sung Tulodo itu tidak hanya terlihat sebagai sikap langsung, tetapi juga dapat bagaimana guru atau pendidik bisa menggunakan teknologi secara bijak, menghargai etika digital, dan memberikan contoh penggunaan media sosial yang positif. Lalu prinsip Ing Madya Mangunkarso itu menjadi tantangan ketika banyak siswa mengalami penurunan katakanlah penurunan motivasi belajar, penurunan minat belajar karena distraksi dari sekitar atau distraksi dari sosial media, dari pengaruh handphone, game, dan pengaruh di smartphone itu sangat banyak yang bisa mengganggu atau men-trigger siswa sehingga bisa malas atau kehilangan motivasi dalam belajar. Untuk itu guru bisa dituntut lebih kreatif dalam membuat pembelajaran yang interaktif dan menarik agar siswa tetap terlibat dalam proses belajar.
Sementara itu, prinsip Tuturi Handayani sangat sesuai dengan kebutuhan abad sekarang, abad ke-21. Saat ini siswa, peserta didik memiliki akses informasi yang sangat luas melalui internet. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu berpikir secara kritis atau menggali critical thinking, tidak hanya berpikir secara vertikal, tetapi juga kita bisa menggali pemikiran siswa agar mampu berpikir kritis, mengeluarkan critical thinkingnya, bahkan bisa mengeluarkan lateral thinking yang sekarang sangat mungkin sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini untuk menyaring informasi dan memiliki literasi digital yang baik. Namun saya melihat ada beberapa tantangan yang masih sulit dihadapi. Pertama, masih ada kesenjangan akses teknologi di beberapa daerah. Itu kita clear. Kedua, rendahnya literasi digital yang menyebabkan siswa atau peserta didik itu mudah terpengaruh hoaks atau disinformasi dan menerima info-info yang tidak valid. Ketiga, tantangan pembentukan karakter karena perkembangan teknologi sering kali tidak diimbangi dengan penguatan nilai moral dan etika. Sebagai refleksinya, saya berpendapat bahwa prinsip Ki Hajar Dewantara itu dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Ketika guru mampu menjadi teladan, ketika guru bisa membangun motivasi siswa, ketika guru bisa mendampingi siswa untuk belajar mandiri, maka pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas dan secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, punya tanggung jawab dan kemampuan beradaptasi, survival thinkingnya pun, survival instingnya pun bisa bertahan atau bisa fight di perubahan zaman yang sangat cepat sekarang ini. Jadi meskipun teknologi itu terus berkembang, nilai-nilai pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan pada saat ini. Yang perlu dilakukan hanya yaitu menyesuaikan cara penerapannya dengan kebutuhan dan tantangan di era digital saat ini. Meskipun di era digital, di era teknologi yang sangat masif sekarang ini, prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara itu masih bisa relevan dan mungkin kedepannya pun akan demikian. Yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyesuaikannya. Apalagi kita seorang guru atau calon guru yang akan terjun ke dunia pendidikan sebagai seorang pendidik. Bagaimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip itu dan merelevansikannya dengan zaman sekarang ini agar tidak terlihat monoton dan tidak terlihat atau siswa sangat mudah kehilangan motivasi ketika dia sudah tidak lagi relevan dengan apa yang disampaikan oleh guru atau pendidik di kelas. Jadi tugas kita adalah mampu menyesuaikan dan mampu beradaptasi dalam cara penerapan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen untuk semester ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan semoga kita semuanya sukses selalu ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.